warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabati, selamat datang di POPMI, Podcast PMI Radvisip Komisariat Unwil Songo Semarang. Perkenalkan, nama aku Karisma, aku dari Biro Studi Gender PMI Radvisip Komisariat Unwil Songo Semarang. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang penting banget buat kita semua. Kekerasan terhadap perempuan. Pas banget nih, kita lagi memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. So, dengerin sampai habis ya. Tunggu dulu, di podcast episode 5 kali ini saya nggak sendirian tentunya. Saya akan ditemani oleh narasumber yang keren banget. Penasaran kan? Oke, jadi narasumber kita pada episode 5 kali ini yaitu Bapak Nur Hasim. Bapak Nur Hasim merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Songo Semarang. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengawas Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Pusat di tahun 2023 sampai 2026. Beliau juga merupakan CEO founder Aliansi Laki-Laki Baru, sebuah jaringan laki-laki yang peduli dengan keadilan gender di Indonesia. Bapak Hasim memiliki pengalaman bekerja dalam isu gender, maskulinitas, dan kekerasan berbasis gender lebih dari 25 tahun dan juga beliau merupakan penulis buku Good Boys Doing Feminism di 2019, Laki-laki dalam Asuhan Feminisme 2016, Cinta Perkawinan dan Keluarga di 2022, dan pada 2007 beliau mengembangkan program konseling perubahan perilaku untuk suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Rifka Anissa, sebuah lembaga swadaya masyarakat di Yogyakarta, dan mengembangkan unit program untuk mendorong pelibatan laki-laki dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Di tahun 2007 sampai 2009, beliau menjadi host program talk show interaktif bertajuk Gentleman Hotline di salah satu radio swasta di Yogyakarta. Dan pada periode yang sama, Bapak Nur Hasim ini juga menulis kolom 2 mingguan tentang laki-laki, maskulinitas, dan kekerasan di sebuah koran lokal di Yogyakarta. Beliau juga pernah menjadi anggota United Nations Secretary General Network of Men Leaders to End Violence Against Women, dan tahun 2013 beliau mendapatkan Australian Development Scholarship untuk program master pada University of Wollongong, Australia, dan menyelesaikan master pada tahun 2015 dengan tesis berjudul Who Far Can Men Go? A Study of the Men's Movement to End Violence Against Women in Indonesia. Pada tahun 2017, beliau juga termasuk dalam 16 Melrose Model Helping to Stop Violence Against Women, The Pixel Project Selection. Dan karena kerja-kerjanya dalam isu gender dan juga kekerasan terhadap perempuan berbasis gender ini, Pak Nur Hasim mendapat penghargaan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Gender Champion di 2021. Wah, sangat keren sekali ya narasumber kita pada episode kali ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Nur Hasim di POPMI, Podcast PMI Radvisip Komisariat Unwil Songo Semarang. Selamat datang. Terima kasih Karisma atas undangannya ya. Iya, saya juga berterima kasih karena Bapak sudah menyempatkan waktunya. Ya. Jadi di episode 5 POPMI kali ini saya ingin berbincang dengan Bapak mengenai peran aktif yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki dalam upaya mendukung keadilan gender dan juga penghapusan terhadap perempuan. Karena yang kita tahu bersama ya Pak, kekerasan terhadap perempuan itu bukan lagi mitos, bukan drama, dan bukan merupakan hal yang bisa disepelekan. Iya, betul. Ya. Jadi mungkin ya dulu kita berpikir bahwa masa sih ada perempuan yang mengalami kekerasan, apalagi kekerasan di dalam rumah gitu yang dilakukan oleh orang-orang yang mestinya mencintai mereka gitu. Atau masa sih ada misalnya kekerasan seksual di kampus misalnya. Kampus kan lembaga-lembaga terhormat ya. Belakangan juga justru muncul misalnya di lembaga-lembaga yang selama ini kita anggap suci ya, seperti tempat-tempat ibadah, atau bahkan kekerasan terhadap perempuan seperti kekerasan seksual itu juga terjadi di lembaga-lembaga yang mengajarkan tentang nilai-nilai agama seperti pesantren. Nah, data-data itu kan memutuskan tadi itu pandangan yang menganggap bahwa kekerasan terhadap perempuan itu sebagai mitos. Nah, ini ada yang data-data baru yang itu penting ya untuk diketahui. Ini berdasarkan namanya survei
pengalaman hidup perempuan nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PPS yang baru di-launch beberapa minggu lalu oleh Kementerian, yang menunjukkan bahwa di Indonesia 1 dari 4 perempuan di Indonesia itu dia mengalami kekerasan fisik dan atau seksual selama hidupnya. Ini kan prevalensi ya, itu istilahnya prevalensi. Jadi kita andaikan dengan cara sederhana aja, kalau ada 4 perempuan, 1 itu mengalami kekerasan, coba Anda bayangkan. Ini kan jumlah yang besar ya. Dan ini menandakan bahwa ini memang persoalan sangat serius nih karisma yang perlu menjadi perhatian banyak orang. Ya. Jadi ya betul, saya setuju dengan pernyataanmu yang mengatakan bahwa ini persoalan kekerasan pada perempuan ini bukan soal mitos, bukan soal hal yang ada-ada, tapi memang faktanya begitu. Ya. Di sepanjang tahun 2024 ini Pak, menurut data lebih dari 34.682 perempuan menjadi korban kekerasan. Ya, itu sekali lagi kan menegaskan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan itu benar adanya dan kasusnya tidak sedikit, dan yang perlu diingat apa yang dilaporkan itu sejatinya dia tidak menggambarkan besarnya kasus yang sesungguhnya. Maka ada istilah fenomena gunung es ya, atau iceberg fenomena itu. Jadi data yang kelihatan dia lebih kecil dari data yang sesungguhnya. Kan pertanyaannya adalah kenapa data atau angka kasus kekerasan terhadap perempuan, atau lebih spesifik misalnya kalau kita bicara tentang kekerasan seksual, itu angkanya terbatas yang terungkap karena ada banyak kendala. Di antaranya adalah korban tidak selalu berani untuk speak up, untuk bicara gitu. Dan ada banyak hal yang membuat kenapa perempuan korban kekerasan itu tidak berani speak up. Misalnya kultur victim blaming, jadi budaya menyalahkan korban gitu. Jadi ini yang logika yang agak susah sebenarnya diterima oleh akal sehat. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak melakukan kekerasan disalahkan atas kekerasan yang, atau seseorang disalahkan atas perbuatan yang tidak dia lakukan. Dalam banyak kasusnya bukan perempuan yang melakukan kekerasan, laki-laki. Tidak sekolah saya. Suka nggak suka situasinya seperti itu. Tapi ya itu yang tidak masuk akal adalah mereka perempuan korban kekerasan itu dia disalahkan atas perbuatan yang tidak dia lakukan. Mungkin misalnya yang kultur victim blaming, menyalahkan korban itu biasanya wujudnya adalah misalnya kalau terjadi perkosaan misalnya, yang ditanyakan misalnya bagaimana cara berpakaian korban. Ya, lalu kemudian misalnya kapan itu peristiwa terjadi? Misalnya apakah siang hari atau malam hari gitu ya. Lalu apakah perempuan itu dia sendirian atau ditemani? Maka kalau misalnya soal berpakaian misalnya kalau pakaiannya itu misalnya tidak tertutup misalnya, lalu mereka disalahkan. Padahal bagaimanapun cara perempuan berpakaian itu tidak membuat perkosaan jadi boleh. Atau misalnya karena perempuan keluar malam gitu. Bagaimana mungkin kalau tidak keluar malam kalau dia misalnya adalah perawat dan shiftnya malam, atau pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dilakukan pada malam hari. Karena itu lalu kemudian mereka disalahkan atas kekerasan seksual yang mereka terima. Nah ini diantara yang membuat korban itu tidak mudah ya untuk speak up, ngomong ke orang gitu. Ya karena orang kemudian tidak menciptakan rasa aman itu.
Yang lebih menyedihkan ya justru disalah-salahin itu. Kita bisa bayangkan ya, orang menjadi korban kekerasan masih juga disalahin gitu. Nah, ini yang membuat perempuan tidak mudah untuk tapi berani untuk berbicara, bersuara atas kekerasan yang mereka lakukan. Itu ya diantaranya karisma yang membuat kenapa enggak kekerasan terhadap perempuan eh, yang terungkap itu jauh lebih kecil dari peristiwa yang sebenarnya. Melihat realita bahwa pelaku dari kekerasan itu kan beda. Iya betul. Menurut Bapak, bagaimana sih peran aktif yang seharusnya laki-laki lakukan untuk upaya menghapus kekerasan itu? Nah iya ini pertama adalah harus diakui bahwa sebagian besar pelaku kekerasan terhadap perempuan itu laki-laki. Dan pengakuan ini penting karena tidak sedikit juga ada penyangkalan atau denial ya. Misalnya, itu mungkin karena laki-lakinya memang brengsek. Dan nggak banyak kok laki-laki yang brengsek. Tapi kalau kita bayangkan 1 dari 4 perempuan mengalami kekerasan fisik dan atau seksual selama hidupnya di Indonesia ya, dengan total penduduk yang lebih dari 20 juta misalnya. Apakah bisa dibilang bahwa itu sedikit? Maka ungkapan bahwa hanya sedikit laki-laki yang melakukan kekerasan itu bagian dari bentuk denial dan pengingkaran. Maka pengakuan bahwa kekerasan itu banyak dilakukan laki-laki itu penting ya, agar laki-laki itu sadar bahwa iya kenapa banyak dari jenis kelamin kita ini yang melakukan kekerasan. Jadi itu yang pertama. Dan lalu yang kedua, menurut saya bahwa ada laki-laki mesti memahami bahwa ada hal-hal yang membuat mereka cenderung melakukan kekerasan. Di antaranya adalah pandangan-pandangan tentang konsep menjadi laki-laki atau istilahnya adalah maskulinitas. Ya, bahwa laki-laki itu mesti superior, kuat secara fisik, dominan, dan misalnya dia menganggap dirinya sebagai subjek seks, gitu. Lalu kemudian menghalalkan atau membenarkan cara-cara penyelesaian masalah dengan kekerasan. Pada saat yang sama, mereka atau norma maskulinitas seperti ini memandang perempuan itu sebaliknya. Perempuan itu adalah lemah secara fisik, kemudian subordinat, inferior, harus didominasi, lalu kemudian dia mesti dikontrol, dan dia adalah objek seks. Gitu. Nah, karena ini yang membuat laki-laki memiliki kecenderungan untuk menjadi pelaku kekerasan, karena melihat perempuan tadi itu objek, kemudian harus dikontrol, dikuasai. Nah, itu yang menciptakan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Itu juga yang membuat kenapa laki-laki berisiko menjadi pelaku, perempuan rentan menjadi korban. Nah, dari sini kita menjadi penting untuk mengajak laki-laki, karena laki-laki itu menjadi bagian dari persoalan kekerasan terhadap perempuan, atau dia menjadi akar persoalan, jadi akar persoalan kekerasan terhadap perempuan, maka dia harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan kekerasan tadi. Nah, bentuk menjadikan laki-laki sebagai bagian dari solusi atas persoalan kekerasan terhadap perempuan itu bagaimana? Laki-laki mesti menjadi bagian aktif dari upaya pencegahan. Yang harus dilakukan juga bahwa menggeser pandangan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan itu hanya semata-mata isunya perempuan, masalahnya perempuan. Enggak. Ini adalah masalah laki-laki dan perempuan sama-sama. Maka laki-laki perlu menjadi bagian integral dari upaya pencegahan kekerasan perempuan. Nah, pertanyaan Karisma tadi apa? Bagaimana? Nah, bagaimana peran
eh, peran laki-laki untuk eh, menjadi bagian dari upaya untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Pertama harus dimulai dari diri laki-laki. Ya. Tadi bagaimana laki-laki sebagai individu memiliki pandangan baru tentang konsep laki-laki. Itu tadi yang konsep maskulinitas. Jadi tidak lagi melihat laki-laki itu atau laki-laki itu diukur dengan tadi kekuatan fisik, superioritas, dominasi, kekerasan. Gitu. Tetapi harus membangun konsep-konsep baru yang lebih manusiawi. Jadi laki-laki nggak lagi diukur dari kekuatan fisik, tetapi misalnya kelelakian itu diukur dari seberapa dia menghormati perempuan, seberapa mau laki-laki itu berbagi peranan tanggung jawab, lalu kemudian lalu juga laki-laki memiliki sikap anti pada kekerasan dan lain-lain. Jadi dengan konsep-konsep baru seperti itu. Jadi ini penting ya. Memulainya dari ini. Lalu kemudian setelah melakukan perubahan pada diri sendiri, maka yang berikutnya adalah bagaimana laki-laki menjadi aktor aktif untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Dengan cara apa? Dengan cara menularkan nilai-nilai baru pada laki-laki lain. Ya, agar mereka laki-laki yang masih memiliki pandangan tentang bahwa laki-laki mesti dominan superior, kemudian menghalalkan kekerasan dan lain-lain, itu memiliki pandangan baru. Ya. Lalu kemudian yang kedua, kalau laki-laki melihat laki-laki lain melakukan misalnya nih catcalling, misalnya melecehkan teman perempuan di kelas, mereka secara aktif berani untuk mengatakan jangan atau tidak pada laki-laki lain yang mereka melakukan kekerasan terhadap perempuan, atau istilahnya menjadi bystander. Jadi kalau ada dia melakukan intervensi lah kira-kira gitu. Oke, itu diantaranya. Lalu yang ketiga itu setelah dia tadi aktif menyuarakan kepada laki-laki lain, laki-laki mesti ikut andil dalam upaya untuk menciptakan norma baru, norma sosial baru yang lebih adil, norma baru yang tidak mentoleransi kekerasan gitu. Misalnya kalau laki-laki menjadi misalnya ketua organisasi kemahasiswaan misalnya, bagaimana dia misalnya membangun aturan norma di dalam organisasinya tentang soal kesetaraan keadilan gender, dan misalnya tidak ada toleransi pada kekerasan. Ya. Jadi dijelaskan di dalam lembaganya, ya. Jadi jangan sampai kemudian jadi aktivis tapi fasih bicara tentang asasi manusia, tapi dia misalnya melecehkan kolega perempuannya, pacarnya, sesama aktivis perempuan. Jadi maksudnya kepada aktivis perempuan. Nah itu saya kira di antara beberapa yang bisa dilakukan laki-laki ya, untuk bagaimana ikut aktif mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Mengingat bahwa kasus kekerasan dari perempuan itu bukan hanya urusan perempuan saja, tapi tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Mungkin Bapak bisa memberikan nasihat untuk para anak muda, karena akhir-akhir ini kan banyak sekali kekerasan berupa kekerasan berbasis gender online, di media, seperti itu Pak. Ya, saya kira ini ya, untuk para remaja terutama ya, mau milenial maupun Gen Z itu, Gen Z, kita mesti aware atau menyadari bahwa kekerasan terhadap perempuan apapun bentuknya, misalnya kekerasan yang dilakukan melalui sosial media misalnya, untuk kekerasan berbasis gender online, misalnya dalam bentuk bisa stalking, bisa
ada banyak model-model doxing atau non konsensual pornografi misalnya. Jadi menyebarkan konten-konten yang berisi pornografi misalnya, yang itu misalnya mengedit atau menyebarkan foto-foto mantan pacar atau foto-foto teman kelas yang perempuan lalu disebar ke medsos dan lain-lain, yang itu melecehkan dan merendahkan. Itu yang perlu diketahui oleh teman-teman remaja bahwa itu berdampak negatif bagi korban. Apalagi sekarang ya di dunia digital. Sekali misalnya teman-teman posting, ya misalnya foto teman Anda ya udah Anda edit misalnya, Anda ambil mukanya lalu kemudian disambung dengan tubuh lain yang telanjang misalnya. Anda sekali posting kemudian itu akan istilahnya jadi jejak digital yang itu bisa disirkulasikan dengan cepat ya dengan medium apa saja, dan itu akan tersimpan di dunia di digital dan itu bisa diakses kapan saja. Itu akan menjadi penderitaan seumur hidup bagi korban. Dan mungkin Anda menganggap sepele aja memposting sesuatu, tapi dia itu berdampak serius bagi kehidupan korban. Itu satu. Lalu yang kedua, sekarang ini ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Apa yang Anda lakukan bisa menjadi peristiwa pidana dan Anda bisa dituntut secara pidana ketika Anda melakukan itu. Oke. Dan sekarang tidak mudah, tidak susah untuk kemudian melacak siapa yang posting pertama kali misalnya. Jadi Anda sendiri akan berisiko untuk misalnya dipidana secara hukum, karena memang apa yang Anda lakukan adalah melawan hukum dan apa yang Anda lakukan adalah pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan atau hak asasi manusia. Jadi dengan demikian kalau teman-teman masih sekolah, Anda akan berisiko misalnya mendapatkan sanksi dari sekolah. Apakah hanya korban yang mendapatkan image negatif? Anda mendistribusikan juga mendapatkan image negatif. Jadi dengan demikian sebenarnya adalah ketika Anda melakukan kekerasan seksual misalnya melalui sosial media, pada dasarnya teman-teman itu, terutama remaja dan cowok nih ya, Anda sedang tidak merendahkan martabat korbannya atau yang Anda lecehkan secara digital atau secara online, tapi sebenarnya Anda juga sedang merendahkan diri Anda sendiri. Jadi ini yang perlu diketahui. Karena itu apa yang mesti dilakukan, maka bagi saya penting teman-teman remaja sejak awal menanamkan nilai-nilai pada diri untuk menghormati dan menghargai siapapun, dan berkomitmen untuk tidak akan melakukan kekerasan pada siapapun, karena itu membawa konsekuensi negatif pada korban dan diri Anda. Karena Anda tidak hanya merendahkan korban, tapi teman-teman juga sedang merendahkan diri Anda sendiri. Anda juga memiliki resiko untuk diproses secara hukum. Orang tua Anda bisa maaf, sekolah Anda bisa maaf, Anda bisa berhenti sekolah karena disanksi dan lain-lain. Ya. Jadi, dan satu hal lagi, ini bisa menimpa pada siapa aja. Kalau kita tidak melakukan aksi pada diri kita sendiri, pada saudara kita, orang-orang yang kita cintai, maka dari itu penting untuk siapapun untuk terlibat aktif mencegah kekerasan. Itu menurut saya. Tak terasa ya Pak, perbincangan kita di episode kali ini sudah cukup menguak. Sebelum menutup podcast ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah menyempatkan hadir ke sini untuk memberikan pandangan, ilmu, dan juga nasihatnya kepada anak muda saat ini. Mungkin cukup sekian dan terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton podcast ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Pemikiran Visip Komisariat Indonesia Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan hidup perempuan yang melawan.